Gerbang istana tampak sunyi pada pagi ini. Yang di balik dinding-dinding megah itu, kesedihan menyelimuti setiap lorong. Baru 2 menit lalu, keluarga kerajaan mengonfirmasi kabar yang sangat menyayat hati mengenai Pangeran William. Sebuah berita yang langsung mengguncang seluruh Inggris. Menurut laporan, ia sedang menghadapi salah satu masa tersulit dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia memikul tanggung jawab kerajaan dengan ketenangan dan keteguhan. Namun kali ini, bahkan ketenangannya yang terkenal itu tampak goyah. Pengumuman tersebut menimbulkan gelombang duka di seluruh negeri. Kini, satu pertanyaan terus bergema di benak semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pangeran William? Ikuti kami untuk mengetahui jawabannya. Malam ketika istana seakan menahan napas. Pada malam sebelum dunia mengetahui segalanya, istana terbungkus dalam keheningan yang terasa terlalu berat untuk dijelaskan. Udara dipenuhi ketenangan aneh, membuat bunyi detak jam terdengar begitu nyaring. Di bawah cahaya lembut lampu halaman, Pangeran William melangkah keluar dari pintu samping. Mantelnya ditarik rapat, wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan. Badai batin yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Kerikil berderak di bawah sepatunya saat ia menuju mobil yang telah menunggu. Tak ada keramaian, tak ada pengawal yang terlihat, hanya angin malam yang dingin dan cahaya redup yang mengiringinya menuju kegelapan. Di dalam kompleks istana, bisik-bisik mulai menyebar di sepanjang lorong. Beberapa staf melihat sang pangeran pergi dan saling bertukar pandang dengan cemas. "Ini urusan mendesak," bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Beliau bilang tak perlu menunggu. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh, namun semua merasakan firasat yang sama. Jika Pangeran William bergerak dalam diam, pasti ada sesuatu yang sangat serius. Melalui jendela-jendela tinggi istana, cahaya di ruang kerjanya masih tampak redup. Dokumen-dokumen terbuka di atas meja, surat-surat, foto-foto, dan beberapa catatan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Api di perapian hampir padam, hanya menyisakan bara kecil, seolah kehangatan ruangan pun ikut memudar. Jauh di rumah keluarga mereka di Windsor, Putri Wales duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Anak-anak telah tertidur di lantai atas. Lampu malam kecil di kamar George menyala lembut, mainan Charlotte tergeletak di samping tempat tidurnya, dan Louis terlelap tanpa mengetahui beban berat yang menyelimuti rumah itu. Kate menatap jam di dinding, hampir tengah malam. Teh di sampingnya telah dingin sejak berjam-jam lalu. Ia mencoba membaca, menjahit, bahkan mondar-mandir, namun tak satu pun mampu meredakan kegelisahan di hatinya. Setiap suara di luar, desir daun, bisikan angin, membuat jantungnya berdebar. Ia kembali memeriksa ponselnya, berharap ada pesan. Namun tetap tak ada. Dalam cahaya redup, ia menyentuh tepi sebuah foto lama di atas meja. Foto saat hidup terasa lebih ringan dan sederhana. Mereka berdiri di taman, tersenyum, dengan sinar matahari hangat di belakang. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Tolong, semoga dia baik-baik saja." Kembali ke kompleks kerajaan, mobil yang membawa William melaju di jalan pedesaan sempit. Lampu depannya membelah kabut. Di dalam, ia duduk diam, menatap kegelapan di balik kaca. Sopirnya tak berkata apa-apa. Ia tahu lebih baik untuk tidak bertanya. Tangan sang pangeran saling menggenggam erat, rahangnya mengeras. Beban di pundaknya terasa jelas, meski tak terlihat oleh dunia. Saat berhenti di lampu lalu lintas dekat gerbang istana, ia menatap langit yang kosong dan gelap tanpa bintang. Sesaat ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Napasnya mengembunkan kaca jendela. "Ini harus dilakukan," gumamnya pelan, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Di dalam istana, dua staf tetap menunggu kepulangannya, meski ia telah meminta mereka beristirahat. Mereka duduk diam di koridor, sesekali saling melirik. Seorang staf senior yang telah mengabdi puluhan tahun akhirnya berbicara lirih. Beliau memikul sesuatu yang sangat berat, terlihat dari matanya akhir-akhir ini. Yang lebih muda mengangguk, tapi beliau tak pernah membicarakannya. "Ya?" jawab yang tua pelan. "Itulah yang paling sulit, beliau memang tak pernah." Di luar, malam semakin dingin.
Bulan tertutup awan, kabut tipis mulai menyelimuti halaman istana. Dunia terlelap, namun di balik gerbang emas itu keheningan terasa nyaris tak tertahankan. Di Windsor, Kate akhirnya berdiri dan mendekati jendela. Taman terlihat samar di bawah cahaya bulan. Mawar-mawar yang pernah ditanam William kini tinggal batang-batang kosong yang bergetar tertiup angin. Bayangannya di kaca tampak pucat dan lelah. Ia menempelkan jemarinya ke kaca, seolah ingin menjangkau suaminya dari kejauhan. Ia teringat tahun-tahun kebersamaan mereka, tawa, janji-janji, dan kehidupan yang mereka bangun jauh dari hiruk-pikuk mahkota. Namun malam ini terasa berbeda, rapuh, seakan tanah di bawah hatinya mulai bergeser. Jam berdentang pukul 1. Masih belum ada kabar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, dia selalu pulang. Namun suaranya bergetar, penuh keraguan. Di halaman istana, mobil itu akhirnya kembali. William turun perlahan, cahaya redup menyoroti wajahnya. Matanya lelah, gerakannya terukur. Seorang penjaga berdiri tegak, namun tak berkata apa-apa. Sang pangeran hanya mengangguk singkat dan melangkah masuk. Para staf yang menunggu segera berdiri. "Yang mulia?" tanya salah satu dengan lembut. "Apakah semuanya baik-baik saja?" William berhenti sejenak seolah hendak berbicara, namun ia hanya menggeleng pelan. "Malam yang panjang," katanya lirih. "Silakan beristirahat." Langkahnya bergema di koridor marmer saat ia berlalu. Di ruang kerjanya, ia menutup pintu perlahan. Api telah lama padam. Ia berdiri lama, menatap ruangan gelap itu, lalu duduk di meja. Dari laci, ia mengambil sebuah buku catatan kecil yang sudah penuh tulisannya. Ia membuka halaman baru dan mulai menulis perlahan. Hujan mulai mengetuk jendela, dan di kejauhan terdengar bunyi jam berdentang. Ia meletakkan pena, mengusap matanya, dan bersandar. Wajahnya kembali tenang, namun tangannya masih sedikit gemetar. Sebelum fajar, ia meninggalkan ruangan itu lagi, meninggalkan buku catatan tertutup di atas meja. Lambang kerajaan di sampulnya berkilau samar dalam cahaya pagi pertama. Saat matahari terbit, para staf istana bergerak dengan sunyi. Ada sesuatu yang berubah di udara. Percakapan pagi yang biasanya riuh menghilang. Semua berbicara dengan suara rendah. Kate terbangun sebelum anak-anak dan kembali menatap keluar jendela. Taman tertutup embun. Langit masih kelabu. Ada rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Lalu ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dari istana. Tangannya terhenti sebelum menyentuh layar. Ia tahu, bahkan sebelum membacanya, bahwa dunia yang ia cintai akan segera berubah. Dan di antara pesan pertama itu dan matahari yang perlahan naik, keluarga kerajaan mulai bersiap untuk sebuah pengumuman yang akan mengguncang hati bangsa. Hari bahkan belum benar-benar dimulai, namun keheningan itu sudah terasa seperti duka. Kata-kata yang memecah kesunyian. Udara pagi di sekitar istana Buckingham terasa dingin dan hening. Keheningan yang berat sebelum sesuatu yang tak terlupakan terjadi. Kamera-kamera telah berjajar di balik gerbang besi hitam. Lensa-lensanya mengarah ke pintu utama. Para jurnalis berdiri berkelompok, berbisik cemas, menggenggam buku catatan, seolah mencari keberanian. Tak seorang pun tahu apa yang akan disampaikan istana. Namun semua merasakan bahwa kabar itu akan mengubah segalanya. Tepat pukul 9 pagi. Pintu istana terbuka. Seorang juru bicara kerajaan melangkah keluar dengan wajah serius dan langkah terukur. Pemandangan itu saja sudah membuat kerumunan terdiam. Mikrofon terangkat, gerakan berhenti, bahkan angin pun seakan ikut menahan diri. Dengan tangan sedikit gemetar, sang juru bicara membuka selembar kertas. Suara gesekan kertas terdengar jelas sebelum kata-kata itu akhirnya diucapkan. Pelan, hati-hati, dan penuh beban. Atas nama Yang Mulia Raja dan seluruh keluarga kerajaan. Dengan perasaan duka yang mendalam, kami mengonfirmasi bahwa Yang Mulia Pangeran Wales saat ini sedang menghadapi tantangan kesehatan yang serius. Untuk sesaat, tak seorang pun bergerak, seolah-olah dunia berhenti bernapas.
Lalu terdengar helaan napas pertama, pelan, tajam, dan dipenuhi ketidakpercayaan. Beberapa jurnalis menundukkan kepala, yang lain membeku di tempat, pena mereka terhenti di udara. Kata-kata itu menggantung, rapuh namun menghantam keras, seakan merobek hati seluruh bangsa. Juru bicara itu berhenti sejenak, menatap lautan kamera di hadapannya. Sang pangeran sedang menerima perawatan terbaik, lanjutnya dengan suara lembut. Keluarganya berada di sisinya. Raja menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam dan meminta privasi pada masa ini. Ungkapan keprihatinan yang sangat mendalam membawa makna jauh melampaui nada tenang penyampaiannya. Semua orang tahu betapa erat hubungan Raja Charles dan putranya dalam beberapa tahun terakhir. Jika sang raja menyampaikan kekhawatiran sedalam itu, artinya ada rasa takut, cinta, dan luka sunyi yang tak terucap. Sebuah beban emosional yang tersembunyi di balik dinding istana. Di tengah kerumunan, tangan seorang reporter bergetar saat ia menuliskan pernyataan itu kata demi kata. Yang lain menyeka air mata sebelum sempat jatuh. Keheningan di area pers bukan hanya keheningan karena rasa hormat. Itu adalah keheningan patah hati, rasa sakit bersama, kesadaran mendadak bahwa bahkan mereka yang tampak tak tergoyahkan pun bisa runtuh dalam sekejap. Setelah jeda panjang, juru bicara itu menambahkan, keluarga kerajaan mengucapkan terima kasih kepada publik atas dukungan dan pengertiannya yang berkelanjutan. Lalu, dengan pandangan tertunduk, ia melipat pernyataan itu dan melangkah kembali ke dalam. Pintu-pintu besar tertutup di belakangnya, dan gema suaranya terdengar seperti sebuah perpisahan. Untuk beberapa saat, tak ada yang berbicara. Kemudian perlahan bisikan mulai terdengar, lembut, ragu, penuh ketidakpercayaan. Para jurnalis saling memandang, seolah bertanya tanpa suara, apakah kita benar-benar baru saja mendengar itu? Kilatan kamera kembali menyala, bukan karena kegembiraan, melainkan karena sejarah sedang tercipta. Di luar istana, kabar itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan menit, layar-layar berita di seluruh London menampilkan judul besar. Pangeran William menghadapi tantangan kesehatan serius. Kota yang pagi harinya terasa biasa kini tenggelam dalam kesedihan sunyi. Di bus, di kafe, di stasiun kereta, orang-orang berhenti dari aktivitas mereka dan menatap kosong. Seorang wanita di dekat kios bunga berbisik lirih. Dia selalu terlihat begitu kuat. Yang lain menggeleng pelan berkata, bukan William, jangan dia. Di dalam istana Buckingham, lorong-lorong kerajaan terasa lebih berat dari biasanya. Para staf bergerak pelan, wajah mereka pucat dan cemas. Bahkan bunyi langkah kaki terdengar terlalu keras. Di ruang kerjanya, Raja Charles duduk di dekat jendela, menatap langit London yang kelabu. Tangannya terletak diam di sandaran kursi. Camilla berdiri di sampingnya. Sorot matanya lembut namun dipenuhi duka. Dia selalu menjadi sandaran kita, ucapnya pelan. Sekarang giliran kita untuk menjadi sandarannya. Charles mengangguk perlahan. Suaranya hampir tak terdengar. Dia akan membutuhkan kekuatan sekarang. Kekuatan kita semua. Di luar, media terus menyiarkan pembaruan langsung. Suara para penyiar sedikit bergetar saat mengulang pernyataan resmi. Namun, lebih dari sekadar kata-kata dan judul berita, yang mencengkeram hati bangsa adalah gambaran sosok yang telah mereka percaya selama ini. Seorang pangeran yang memikul tugas dengan ketenangan, kini berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat namun sangat manusiawi. Seiring berjalannya waktu, gerbang istana dipenuhi bunga. Beberapa disertai catatan sederhana. Tetap kuat, William. Yang lain diletakkan tanpa kata, hanya sebagai lambang cinta dari rakyat yang telah menyaksikannya tumbuh dari anak kecil menjadi ayah, dari pangeran menjadi calon raja. Awan menggelayut, hujan tipis mulai turun. Namun orang-orang tak beranjak, payung terlupakan. Mata tertuju ke jendela istana, seolah menanti secercah harapan. Namun jendela tetap tertutup dan bendera hanya berkibar lemah tertiup angin. Di ruang-ruang redaksi di seluruh dunia, pertanyaan yang sama mulai bergema. Seberapa serius kondisinya? Namun istana tak memberikan rincian tambahan. Pernyataan itu bersifat final.
Kesederhanaannya sekaligus menjadi penghiburan dan luka. Saat senja tiba, cahaya keemasan istana Buckingham bersinar lembut di balik langit abu-abu. Dunia telah mendengar kabar itu, namun kenyataannya baru mulai meresap. Di balik jendela-jendela bercahaya, keluarga kerajaan berkumpul dalam diam, terikat bukan oleh mahkota atau gelar, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih rapuh, cinta dan ketakutan. Dan di luar, dalam keheningan, setelah siaran berakhir, sebuah bangsa menunggu dengan hati berat, doa-doa dibisikkan ke dalam hujan. Karena ketika juru bicara mengatakan bahwa Yang Mulia menghadapi tantangan kesehatan serius, kata-kata itu bukan sekadar pernyataan resmi. Itu adalah jeritan sunyi dari balik tembok kerajaan. Malam pun turun perlahan, membawa dentang lonceng gereja di kejauhan. Kerumunan mulai bubar, namun rasa perih tetap tinggal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Inggris merasakan beban penderitaan sang pangeran. Dan dalam keheningan di bawah cahaya lembut istana, seolah seluruh dunia kembali menahan napas. Himah kota mulai bergetar, jam-jam setelah pengumuman terasa tak berujung. Istana berdiri di bawah langit abu-abu yang lembut, dinding batunya menyimpan lebih banyak kesedihan daripada suara. Di dalam keluarga kerajaan bergerak dengan tenang, setiap orang tenggelam dalam pikiran dan luka batin mereka sendiri. Kalimat dari pernyataan resmi itu masih bergema di setiap lorong istana. Yang Mulia sedang menghadapi tantangan kesehatan yang serius. Kata-kata itu sederhana, namun daya hantamnya seperti petir yang menyambar hati. Di ruang kerja pribadinya, Raja Charles duduk di dekat jendela. Kedua tangannya bertumpu pada sandaran kursi. Wajahnya pucat, garis-garis usia tampak semakin jelas. Ia menatap taman tempat daun-daun musim gugur jatuh perlahan satu persatu melayang ke tanah seolah waktu ikut melambat. Secangkir teh kecil tergeletak di meja di sampingnya, tak tersentuh. Sesekali ia tampak hendak meraihnya, lalu berhenti. Ia ingin kuat untuk putranya, untuk keluarganya, namun bahkan seorang raja pun tak mampu memerintah hatinya untuk tunduk pada logika. Camilla masuk dengan langkah senyap, sepatunya nyaris tak bersuara di lantai mengilap. Ia tak langsung berbicara, hanya berdiri di belakang Charles, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu sang raja. "Kau harus beristirahat," bisiknya akhirnya, penuh kelembutan. Charles tidak menoleh, pandangannya tetap tertuju ke taman. "Bagaimana seorang ayah bisa beristirahat ketika anaknya menderita?" Ucapnya pelan, suaranya sedikit bergetar namun nadanya tetap tenang. Ketenangan seorang pria yang terbiasa menanggung beban terberat. Camilla melangkah ke sisi jendela, mengikuti arah pandang Charles ke bunga mawar yang mulai memudar di balik kaca. "Dia kuat, Charles, lebih kuat dari yang kau kira," katanya lembut. Sang raja mengangguk samar. "Dia selalu begitu," gumamnya, hampir pada dirinya sendiri. Keheningan di antara mereka memanjang, hanya diisi oleh desir tirai yang bergerak tertiup angin. Camilla akhirnya menggenggam tangan Charles. Jari-jari mereka saling bertaut dalam ikatan sunyi antara cinta dan ketakutan. Tak ada lagi kata yang terucap, karena tak ada kata yang mampu menenangkan rasa sakit seorang orang tua yang menyaksikan anaknya menghadapi sesuatu yang tak bisa mereka lindungi. Di bagian lain kompleks, Putri Wales duduk di kamar anak-anak. Ketiga buah hatinya berkumpul dekat dengannya. George bersandar di bahunya, berusaha terlihat tegar. Charlotte dengan kepekaannya mengamati wajah sang ibu dengan saksama. Sementara Louis duduk di pangkuannya, jari-jari kecilnya mencengkeram lengan baju Kate. Cahaya senja masuk lembut ke ruangan, memantul pada mainan dan buku bergambar yang berserakan sejak siang. Kehangatan ruangan itu bertolak belakang dengan rasa sesak di dada Kate. Ia tersenyum lembut kepada anak-anak, menyembunyikan kekhawatiran yang menyala di balik ketenangan matanya. "Papa akan baik-baik saja," bisiknya, menyibakkan rambut dari wajah Charlotte. "Dia hanya butuh istirahat." Charlotte mengangguk, meski raut wajahnya masih ragu. George menunduk, bibirnya terkatup rapat.
Ia mewarisi sifat ayahnya, pendiam, kuat, dan memendam perasaan. "Kapan kita bisa menemuinya?" tanyanya dengan suara kecil. "Belum sekarang," jawab Kate lembut, "tapi segera." Setelah anak-anak terlelap, Kate duduk sendirian cukup lama. Rumah itu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang mengetuk jendela. Ia berjalan ke perapian dan menatap api, tangannya sedikit gemetar. Ia berusaha menahan air mata, namun tetap mengalir, perlahan, senyap, tak terbendung. Pada saat itu, ia bukan seorang putri atau figur publik. Ia hanyalah seorang istri yang diliputi ketakutan akan keselamatan pria yang ia cintai. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berbisik, "Tolong, kembalikan dia kepada kami." Sementara itu, jauh dari London, di sebuah rumah sunyi di seberang lautan, Pangeran Harry duduk sendiri, menonton ulang siaran berita yang menampilkan pernyataan istana. Layar menunjukkan gerbang istana Buckingham yang dikelilingi para pelayat. Bunga mulai menumpuk di sepanjang dinding. Ekspresinya awalnya datar, namun ketika kalimat itu kembali terdengar, Yang Mulia menghadapi tantangan kesehatan yang serius, wajahnya berubah. Ia membungkuk ke depan, siku bertumpu di lutut, menatap layar seolah berharap jawaban yang tak mampu dijelaskan oleh hatinya. Ponselnya tergeletak di meja. Ia meraihnya, membuka kontak, berhenti di nama sang kakak. Ibu jarinya menggantung di atas layar, namun tak kunjung menekan. Ruangan itu redup, hanya diterangi cahaya televisi. Istrinya berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau seharusnya meneleponnya," katanya pelan. Suara Harry rendah. "Aku bahkan tak tahu harus berkata apa." "Katakan apa yang ada di hatimu," jawabnya lembut. Harry hanya mengangguk, masih menatap ponsel. Jarak di antara mereka beribu kilometer, bertahun-tahun kesalahpahaman, terasa begitu luas. Namun malam ini, yang tersisa hanyalah keluarga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sesuatu di dalam diri Harry runtuh. Kesedihan yang lebih besar daripada gengsi. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang malam yang gelap. Lampu-lampu kota berkilau jauh di bawah. "Dia saudaraku," bisiknya, "dan dia akan selalu begitu." Kembali di istana, malam semakin larut. Raja Charles dan Camilla berjalan perlahan di taman. Lampu-lampu memancarkan cahaya keemasan lembut di sekitar mereka. Tongkat sang raja menyentuh kerikil dengan ringan. Udara beraroma hujan, dan mawar-mawar yang mulai layu masih mempertahankan bentuknya dalam semilir angin malam. Camilla menatap Charles dengan mata penuh luka yang tenang. "Negeri ini mencintainya," ucapnya pelan. "Mereka akan mendukungnya." Charles mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. "Ya, tapi malam ini aku bukan raja bagi bangsa ini. Aku hanyalah seorang ayah yang berdoa untuk anaknya." Kata-kata itu menggantung di udara, jujur, rapuh. Di dalam istana, beberapa lampu masih menyala di jendela lantai atas. Kate kini duduk di sisi tempat tidur anak-anaknya, menatap mereka yang terlelap. Wajahnya kembali tenang meski hatinya masih bergetar. Ia mengusap rambut George dan berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja." Dan di seberang lautan, Harry masih berdiri di jendela, ponsel di tangannya, tetap belum mampu menelepon. Malam itu Inggris terasa lebih kecil. Kastil-kastil megah dan kota-kota luasnya dipersatukan bukan oleh upacara, melainkan oleh kesedihan sunyi. Doa-doa dipanjatkan, lilin-lilin menyala di jendela, dan hati-hati retak bersama untuk pria yang selalu berdiri tegar. Bukan hanya mahkota yang terasa berat hari itu, seluruh bangsa merasakan bebannya. Istana berdiri sunyi di bawah langit London yang kelabu. Bagi dunia luar, itu tampak seperti pagi biasa. Namun di balik dinding-dinding kuno itu, waktu seakan melambat. Kenangan berkelana di sepanjang lorong seperti bisikan. Kenangan tentang kehidupan yang dijalani dengan pengabdian sunyi, tentang seorang pria yang memikul harapan bangsa tanpa pernah meminta simpati atau pujian. Pangeran William selalu memahami arti kewajiban. Sejak usia dini, pengabdian bukan sekadar pelajaran baginya, melainkan jalan hidup. Ia tumbuh besar dengan menyaksikan neneknya, mendiang Ratu Elizabeth, menjalani setiap hari dengan keteguhan yang tenang.
Dari sanalah ia belajar bahwa setiap gerakan dan setiap kata selalu dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Itu menjadi kompas hidupnya, sebuah janji sunyi bahwa suatu hari nanti ia akan melayani dengan keanggunan yang sama. Di masa mudanya, ada saat-saat kebebasan. Tawa bersama Harry di Taman Highgrove, percakapan panjang dengan ibunya, Diana, yang kerap mengingatkannya bahwa menjadi anggota kerajaan bukanlah soal hak istimewa, melainkan tanggung jawab. Ingatlah selalu, kata sang ibu suatu hari dengan lembut, bukan mahkota yang membentuk dirimu, melainkan hati di baliknya. Kata-kata itu melekat dalam dirinya, tak pernah benar-benar pergi. Ketika ia bergabung dengan Angkatan Udara Kerajaan, keputusannya bukan didorong oleh pencarian ketenaran, melainkan makna. Ia mengenakan seragam dengan rasa bangga, bukan karena itu menjadikannya pangeran di udara, tetapi karena membuatnya setara dengan orang lain. Rekan-rekannya sering mengatakan bahwa ia tak pernah bersikap seperti calon raja. Ia tenang, fokus, dan sangat manusiawi. Malam-malam panjang dan misi yang melelahkan justru memberinya ketenangan, disiplin, rutinitas, dan perasaan berguna di luar tembok istana. Pada masa-masa itu, Kate selalu berada di sisinya dengan kekuatan yang sunyi. Mereka berbagi momen kecil yang jarang terlihat publik. Bisikan penyemangat sebelum acara resmi, sentuhan menenangkan di hari-hari penuh kewajiban, dan tawa lepas ketika kamera telah pergi. Bersama, mereka membangun sebuah rumah yang terasa nyata, bukan rumah kerajaan, melainkan rumah keluarga. Kehadiran anak-anak mereka membawa kehangatan yang mendalam. Rasa ingin tahu George, keberanian Charlotte, dan tawa Louis mengisi sudut-sudut sunyi hidupnya dengan kebahagiaan. Namun di balik ketenangan itu, William memikul beban yang tak banyak orang sadari. Setiap senyum di depan publik dibarengi tuntutan besar. Setiap penampilan dinilai, dibahas, dan ditafsirkan. Sebagai pewaris takhta, ia tak pernah benar-benar bisa beristirahat. Bahkan dalam kesendirian, pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan tentang hari esok. Keputusan apa yang harus diambil, pidato apa yang harus disampaikan, tanggung jawab apa yang menunggu. Di malam-malam tertentu, ia berjalan menyusuri taman istana Kensington dengan tangan di saku, pikirannya berat memikirkan masa depan. Ia kerap bertanya dalam hati apakah ia telah melakukan cukup banyak untuk ayahnya, untuk rakyatnya, untuk mengenang ibunya. Tugas selalu bersamanya, begitu pula keraguan. Namun ia tak pernah goyah. Saat Raja Charles naik takhta, William melangkah maju tanpa banyak bicara. Tanggung jawabnya bertambah, seringkali ia melindungi ayahnya dari tekanan. Masa transisi itu tidak mudah, rapat tak berujung, pidato dan upacara silih berganti. Namun ia tak mengeluh, ia hanya terus melangkah hari demi hari, seperti yang selalu ia lakukan. Di balik layar, ia memikul beban lain. Tarik-menarik antara keluarga dan negara. Ia ingin hadir penuh dalam kehidupan anak-anaknya, menyaksikan mereka tumbuh tanpa tekanan yang pernah ia alami. Namun perannya jarang memberinya jeda. Ada saat-saat ketika George bertanya, mengapa ia harus pergi lagi? William akan berlutut, menatap mata putranya, dan berkata pelan, karena tugasku adalah membantu orang lain. Suatu hari nanti, mungkin itu juga akan menjadi tugasmu. Kata-kata itu sering tinggal di hatinya lama setelah hari berakhir. Ia ingin melindungi keluarganya dari kerasnya kehidupan kerajaan, namun ia tahu, ia tak bisa sepenuhnya menghindarinya. Setiap pengorbanan yang ia buat adalah untuk mereka dan masa depan yang mereka wakili. Dedikasinya pada isu kesehatan mental menunjukkan sisi lain dirinya. Sisi yang sangat dihargai publik. Ia berbicara bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai manusia yang memahami rasa sakit. Pekerjaannya bersama para veteran, petugas darurat, dan generasi muda menunjukkan kepeduliannya yang tulus. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, menawarkan empati ketika yang lain memilih menghakimi. Ketulusan itulah yang membuat orang percaya padanya. Namun meski ia tampak kuat bagi orang lain, ada saat-saat ketika beban di dalam dirinya menjadi terlalu berat. Tekanan, sorotan, dan harapan yang tak pernah berhenti perlahan menggerogoti.
Mereka yang mengenalnya dengan baik melihat tanda-tanda kecil, kelelahan di matanya, jeda panjang sebelum rapat, tatapan kosong seolah pikirannya melayang jauh. Namun ia tak pernah menunjukkannya kepada dunia. Dia selalu yang paling stabil, kata seorang staf suatu hari dengan suara lirih. Bahkan ketika keadaan sulit, dia terus berjalan. Ada kebanggaan dalam keteguhan itu, tetapi juga rasa sakit yang tersembunyi. Selama bertahun-tahun, William menjadi jembatan antara tradisi lama dan harapan baru, antara kewajiban mahkota dan impian dunia modern. Ia membawa cinta ibunya, pelajaran neneknya, dan ekspektasi ayahnya dalam satu hati. Ketika kabar yang menghancurkan itu akhirnya datang, bukan hanya tentang apa yang terjadi, itu tentang semua yang telah ia berikan. Malam-malam tanpa tidur, pengorbanan sunyi, dan kekuatan diam yang selama ini ia tunjukkan. Pada jam-jam pertama setelah pengumuman, istana tetap sunyi. Di luar, orang-orang meletakkan bunga di gerbang dengan wajah penuh duka. Di dalam, keluarga berkumpul, bukan sebagai raja atau pangeran, melainkan sebagai keluarga yang berduka. Raja Charles duduk di dekat jendela. Tangannya sedikit gemetar saat Camilla menutupinya dengan lembut. Kate memeluk anak-anaknya erat, matanya dipenuhi kepedihan tanpa kata. Harry, jauh di seberang lautan, berdiri di jendela rumahnya. Berita itu terus bergema di hatinya. Di seluruh Britania, jutaan orang merasakan kepedihan yang sama, seolah sebuah cahaya meredup di jiwa bangsa. Karena William bukan sekadar pewaris tahta, ia adalah denyut jantung yang bekerja tenang dalam monarki irama yang menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah putra yang mewarisi kehangatan ibunya, suami yang mencintai keluarganya, dan pria yang memikul beratnya mahkota dengan keanggunan yang hanya sedikit orang bisa pahami. Dalam keheningan yang menyusul, satu kebenaran tetap bertahan. Di balik setiap tugas dan setiap pengorbanan selalu ada cinta, dan cinta itu bahkan dalam duka tak akan pernah pudar. Ketika Inggris terdiam, keheningan menyebar seperti gelombang. Dari perbukitan Skotlandia hingga desa-desa sunyi di Cornwall, orang-orang merasakannya. Kekosongan mendadak yang tak bisa diisi kata-kata. Ini bukan hanya kehilangan seorang pangeran, melainkan kehilangan seorang pria yang hatinya diam-diam menyentuh jutaan jiwa. Berita itu pecah sejak pagi. Namun menjelang siang, negeri ini terasa berubah. Jalanan lebih sunyi. Radio memutar musik lembut menggantikan obrolan. Layar televisi menampilkan gambar yang sama. Bendera kerajaan setengah tiang berkibar lemah di bawah langit kelabu yang berat. Di istana Buckingham, gerbang telah dipenuhi bunga, lili, mawar, forget me not, dan catatan kecil tulisan tangan berjajar di pagar hitam. Ada yang ditulis dengan tangan gemetar, ada pula oleh anak-anak yang bahkan belum bisa mengeja namanya dengan benar. Namun semuanya menyampaikan pesan yang sama, cinta, hormat, dan duka. Seorang wanita lanjut usia berdiri di dekat gerbang, bertumpu pada tongkatnya, air mata berkilau di matanya. Dia seperti kita, bisiknya. Baik hati, rendah hati, dan tulus. Itu jarang. Kata-katanya bergetar di udara dingin, namun kebenarannya dirasakan semua orang di sekitarnya. Di jalan-jalan Windsor yang sunyi, lilin menyala di setiap jendela. Keluarga berdiri di luar rumah mereka, sebagian dalam diam, sebagian menyenandungkan lagu rohani pelan. Lonceng gereja berdentang lembut menggema di udara senja. Itu bukan bunyi upacara, melainkan bunyi kehilangan. Di London, di luar istana Kensington, kerumunan semakin besar saat malam tiba. Orang-orang datang membawa foto, bunga, dan bendera. Ada yang berdoa, ada yang hanya berdiri dan menangis. Seorang perawat bernama Claire masih mengenakan seragam rumah sakitnya, meletakkan satu mawar putih di gerbang. Dia pernah datang ke bangsal kami, katanya dengan suara pecah. Dia berbicara pada pasien seperti keluarga. Aku tak akan pernah melupakannya. Di Manchester, sekelompok veteran berdiri bersama. Medali mereka berkilau di bawah lampu jalan. Mereka pernah bertugas pada masa William di RAF dan mengenal kekuatan sunyi yang ia miliki.
Salah satu dari mereka, David, melepas topinya dan menekannya ke dada. "Dia mengerti kami," ucapnya pelan. "Dia tak pernah merendahkan siapapun. Kami kehilangan seorang pemimpin dan seorang saudara." Bahkan anak-anak merasakan kehilangan itu. Di sebuah sekolah dasar kecil di Norfolk, murid-murid berkumpul di halaman, meletakkan mahkota kertas dan bunga di depan foto berbingkai dirinya. Seorang gadis kecil, tak lebih dari 8 tahun, meletakkan gambar keluarga yang saling bergandengan tangan. "Dia pernah bilang padaku untuk berani," katanya dengan suara kecil. "Jadi, aku mencoba." Di seluruh jaringan televisi, penghormatan mengalir dari para pemimpin dunia dan organisasi amal yang pernah ia dukung. Namun yang paling menggerakkan hati bangsa adalah suara orang-orang biasa. Seorang petani di Wales mengenang kunjungan William ke komunitas pedesaan. Seorang ibu dari Birmingham menceritakan bagaimana ia pernah menenangkan putranya di sebuah acara publik berlutut agar sang anak tak merasa kecil. Setiap kisah menunjukkan bukan pangeran di atas singgasana, melainkan seorang pria yang menemui orang-orang di tempat mereka berdiri. Gereja-gereja membuka pintu sepanjang malam. Ribuan orang datang menyalakan lilin, aroma lilin dan bunga memenuhi udara. Di Westminster Abbey, organ dimainkan lembut saat orang-orang masuk satu persatu, kepala tertunduk, air mata membasahi pipi. Cahaya keemasan dari lilin-lilin menari di dinding batu, berkelip seperti harapan yang rapuh. Di luar, lampu-lampu kota meredup lebih awal malam itu. Angin membawa aroma hujan, dan langit berubah menjadi abu-abu perak yang dalam. Dari kejauhan, dentang Big Band terdengar, lambat, khidmat, dan berat. Suaranya menggema di jantung London, menandai bukan sekadar berlalunya waktu, melainkan berakhirnya sebuah masa. Di pub dan kafe kecil, percakapan berlangsung pelan. Orang-orang berbicara dengan hati-hati, seolah takut suara mereka akan merusak sesuatu yang sakral. Di layar televisi, potongan gambar berganti-ganti. William berjabat tangan dengan anak-anak sekolah, menghibur keluarga korban bencana, tertawa di samping istrinya, memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih. Setiap adegan menjadi pengingat betapa dalam ia telah hidup untuk orang lain. Tak ada kemegahan dalam kebaikannya, hanya ketulusan. Dan itulah yang akan selalu dikenang bangsa ini. Saat malam semakin larut, hujan turun perlahan menyelimuti London. Tetesannya mengalir di gerbang istana, membasahi bunga-bunga dan tulisan pada kertas yang mulai lembab. Namun tak seorang pun pergi. Orang-orang berdiri di bawah hujan, bahu terangkat menahan dingin, mata tertuju pada bendera yang bergoyang tertiup angin. Pada saat itu Britania bersatu, bukan oleh upacara, melainkan oleh duka. Tak ada perbedaan, tak ada perdebatan. Hanya rasa kehilangan bersama terhadap seseorang yang telah memikul begitu banyak harapan. Keheningan terasa kuat, hampir suci. Itu adalah keheningan sebuah bangsa yang sedang berpamitan. Dan ketika cahaya terakhir memudar dari langit, satu kebenaran menetap di setiap hati. Hidupnya yang dipenuhi pengabdian sunyi dan cinta tak akan dilupakan. Karena meski sang pangeran telah tiada, jiwanya tetap hidup dalam kebaikan yang ia tebarkan, kehidupan yang ia sentuh, dan persatuan yang ia tinggalkan. Malam itu, Britania bukan hanya berduka atas seorang bangsawan, melainkan atas seorang manusia yang membuat mahkota terasa manusiawi dan untuk sesaat membuat rakyat merasa seperti satu keluarga. Cahaya sunyi Catherine. Pagi setelah pengumuman, dunia memandang istana dalam diam. Namun di balik dinding batu yang menjulang itu, kisah yang lebih lembut sedang berlangsung. Kisah tentang cinta, keberanian yang tenang, dan luka yang tak terucap. Di pusat keheningan itu berdiri Catherine, Putri Wales. Ia telah menghadapi banyak momen publik, upacara, pidato, kilatan kamera dari segala arah, namun tak ada yang mempersiapkannya untuk ini. Kabar tentang William mengguncang dunia, tetapi baginya itu menghantam langsung ke jantung. Meski begitu, ketika ia melangkah keluar dari kamar pribadinya pagi itu, wajahnya hanya menampilkan ketenangan.
Ia bergerak perlahan menyusuri rumah, langkahnya ringan, suaranya rendah, berhati-hati agar tak membangunkan anak-anak yang masih terlelap di lantai atas. Lorong-lorong dipenuhi cahaya pagi yang pucat dan dingin. Aroma bunga lili, kiriman dari sahabat dan para pendukung menggantung di udara. Di atas meja kecil dekat jendela, sebuah foto berbingkai William tersenyum ke arahnya. Ia berhenti lama, jemarinya menelusuri kaca dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya, suaranya sedikit pecah. "Aku berjanji." Janji itu bukan hanya untuknya, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anak mereka, dan untuk negara yang mencintai mereka berdua. Pagi itu, Catherine duduk bersama George, Charlotte, dan Louis di ruang keluarga yang sunyi. Pertanyaan anak-anak datang dengan suara pelan, ragu, dan bingung. Mereka telah mendengar bisikan, sempat melihat berita di televisi sebelum sempat dimatikan. "Papa baik-baik saja?" tanya Charlotte, mata besarnya mencari wajah sang ibu. Catherine menggenggam tangan-tangan kecil itu dan tersenyum. Senyum lembut dan berani yang menyembunyikan ketakutannya. "Papa sangat lelah," katanya pelan. "Dia sudah begitu kuat untuk semua orang. Sekarang giliran kita yang kuat untuknya." Kata-katanya sederhana, namun membawa keanggunan seorang ibu yang memahami cinta dan kewajiban. Saat berbicara, pikirannya melayang pada bulan-bulan terakhir, malam-malam panjang William di ruang kerjanya, kelelahan di balik senyum. Caranya duduk menatap jendela, tenggelam dalam pikiran. Ia tahu ada yang tak beres, namun William selalu menenangkannya dengan kata-kata yang sama. "Aku baik-baik saja, sayang. Hanya pekerjaan." Tapi Catherine melihatnya, perjuangan yang ia sembunyikan di balik ketenangan, beban kepemimpinan, beratnya harapan, dan sesuatu yang lebih dalam, tak terlihat, yang perlahan menguras dirinya. Ia menanggung semuanya dalam diam, melindungi semua orang, kecuali dirinya sendiri. Kini kebenaran tersingkap, dan Catherine merasakan campuran patah hati dan kelegaan. Dunia akhirnya melihat pria yang selama ini ia kenal. Bukan hanya seorang pangeran, melainkan manusia yang memberi begitu banyak hingga hampir tak tersisa. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Catherine kembali berdiri di jendela. Halaman istana terbentang sunyi di bawah cahaya bulan yang lembut. Pantulan wajahnya tampak pucat dan lelah, namun teguh. Ia menempelkan tangan ke kaca, seolah meraih pria yang kekuatannya dulu memenuhi setiap ruangan. "Bertahanlah," bisiknya. Bibirnya bergetar. "Kami membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu." Setetes air mata meluncur, namun segera ia usap. Tak ada ruang untuk putus asa. Ia harus kuat. Untuknya, untuk keluarga mereka, untuk bangsa yang menaruh harapan padanya. Hari-hari berikutnya, Catherine menjadi titik tenang di dunia yang berputar oleh kecemasan. Ia menghadiri pengarahan singkat, berbicara lembut dengan staf istana, dan mengirim kabar kepada mereka yang terdekat. Di depan publik, ia tampil anggun dan terkendali, postur tegap, suara tenang, senyum lembut namun berani. Namun di balik martabat itu ada hati yang memikul beban tak terbayangkan. Kamera sering menangkapnya menatap langit atau menggenggam tangan anak-anaknya sedikit lebih erat dari biasanya. Mereka yang melihatnya merasakan kekuatan tak kasat mata. Kekuatan yang seolah menahan segalanya agar tetap utuh. Ia jarang berbicara, namun diamnya lebih lantang dari kata-kata. Di kapel kecil dekat rumah mereka, ia kerap berlutut sendirian di malam hari. Lilin-lilin berkelip di sisinya saat ia menundukkan kepala, membisikkan doa untuk kesembuhan dan ketenangan William. Cahaya keemasan menyentuh wajahnya dengan lembut, dan dalam keheningan sakral itu ia menemukan keberanian. Ia berdoa bukan untuk mahkota, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk cinta dan waktu. Di momen-momen iman yang sunyi, itulah ia menjadi jantung sejati kisah ini, ketenangan di tengah badai. Cintanya pada William selalu teguh. Kini cinta itu menjelma menjadi kekuatan, cahaya lembut yang menuntun keluarga mereka melewati kegelapan. Dunia memandangnya dan melihat bukan perempuan yang tenggelam dalam duka, melainkan pilar keanggunan. Ia tak perlu berbicara, kehadirannya saja mengisahkan pengabdian, keberanian, dan harapan yang tak padam. Seiring hari berlalu, kebenaran yang lebih dalam terungkap. Dunia mengetahui apa yang selama ini ditanggung William.
Pertempuran sunyi di balik senyum kamera, harga dari kewajiban tanpa henti, kelelahan diam memikul berat mahkota bahkan sebelum benar-benar dikenakan. Catherine telah mengetahuinya sejak lama. Ia melihat retakan di balik ketenangan, manusia di balik gelar. Kini, saat kebenaran itu tersingkap, hatinya nyeri, bukan hanya untuknya, tetapi untuk kehidupan yang mereka bangun bersama, cinta yang dibentuk oleh kelembutan dan pengorbanan. Malam sebelum tidur, ia kembali ke foto di dekat jendela. Jemarinya menyentuh wajahnya sekali lagi, dan ia tersenyum di balik air mata. "Kita akan baik-baik saja," katanya pelan. "Kita selalu begitu." Suara seorang ayah di tengah keheningan. Dunia menahan napas ketika Raja Charles muncul di layar. Istana di belakangnya bermandikan cahaya lembut, namun matanya memikul beban duka dan cinta. Suaranya, meski mantap, sedikit bergetar saat ia memulai. "Putraku tercinta," katanya, berhenti sejenak, telah menunjukkan keberanian yang melampaui batas. Di masa-masa sulit, ia berdiri untuk kewajiban, belas kasih, dan harapan. Kini giliran kita berdiri untuknya. Di seluruh negeri, orang-orang berhenti mendengarkan. Di rumah sakit, di pub-pub sunyi tempat lilin berkelip di samping foto sang pangeran. Sang raja berbicara perlahan, setiap kata jatuh seperti doa. "Keluarga adalah inti kekuatan kita," lanjutnya. "Meski hari-hari ke depan tak pasti, kita akan menghadapinya bersama dengan iman, cinta, dan keanggunan." Setetes air mata mengalir di pipinya dan ia tak menyembunyikannya. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bukan hanya seorang raja, tetapi seorang ayah. "William telah memberikan segalanya untuk negeri ini," katanya lirih. "Dan bahkan dalam diamnya, ia memberi kita sesuatu yang lebih besar, persatuan." Saat pesannya berakhir, sang raja menatap langsung ke kamera, lembut namun tegas. "Di masa kegelapan," ujarnya, "kita harus mengingat cahaya yang telah diberikan putraku kepada kita semua." Layar meredup, namun kata-katanya tertinggal, bersemayam di hati jutaan orang. Malam itu, Britania tidak terasa hancur, ia terasa terikat oleh cinta. Sebuah bangsa diingatkan bahwa bahkan dalam duka, ada kekuatan. Dan bahkan dalam keheningan, harapan masih bisa hidup.